Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menampilkan biografi Nadiem Makarim sebagai salah satu tokoh milenial nasionalis di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 13, Kelompok 3 dengan saya sendiri Agni Rahmiatunisa SPD, dan ada rekan-rekan saya bernama Fajar Reski Aprilian SIP, Dr. Andisti Nurfitri, dan Dr. Hewan Tias Nurmalasari. Siapakah Nadiem Makarim atau yang akrab disapa dengan Mas Menteri ini? Nadiem Anwar Makarim BA adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nadiem Makarim lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Putra pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Ghadri ini merupakan anak ketiga dengan salah satu saudaranya bernama Raya Makarim. Ayahanda Nadiem, Nono Anwar Makarim, merupakan seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang Arab. Sedangkan ibunya Atika Al-Ghadri merupakan penulis lepas putri dari Hamid Al-Ghadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Selain itu, saudara Nadiem, Raya Makarim, adalah seorang penulis naskah film terkenal. Nadiem Makarim menikah dengan Franka Franklin pada tahun 2014 dan dikaruniai seorang anak bernama Solara Franklin Makarim. Fakta unik, Franka Franklin, istri dari Mas Nadiem ini juga merupakan lulusan dari Harvard School of Business, Amerika Serikat, serta seorang pengusaha perhiasan di Bali bersama artis Happy Salma. Selanjutnya, Nadiem menjalani sekolah dari SD sampai SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Pada tahun 2002, Nadiem mengambil jurusan Hubungan Internasional di Brown University. Setelah memperoleh gelar sarjana di tahun 2006, 3 tahun kemudian Nadiem mengambil Strata 2. Perjalanan karir Nadiem Makarim. Nadiem Makarim memulai karirnya sebagai konsultan manajer di McKinsey & Company di tahun 2006 hingga 2009. Ia juga menjadi co-founder dan managing director Zalora Indonesia 2011 hingga 2012 dan juga menjadi Chief Innovation Officer Kartuku 2013 hingga 2014. Nadiem Makarim adalah pendiri Gojek. Ia menjadi CEO di tahun 2010 hingga 2019. Kini Gojek menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia dengan valuasi mencapai 10 miliar US dollar dan membawanya masuk 150 orang terkaya di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 hingga sekarang. Pada 22 Oktober 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar, yang salah satunya pada awalnya adalah rencana menghapus ujian nasional. Namun, ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus ujian nasional, tetapi hanya menggantinya dengan sistem baru.
4 kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama, mengganti ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. Yang kedua, menghapus format ujian nasional lalu menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga, menyederhanakan RPP yang komponennya terlalu banyak dan kaku. Yang keempat, memberikan fleksibilitas dalam setiap zonasi dan PPDB. Lalu ada beberapa penghargaan yang Nadiem Makarim dapat. Yang pertama dari tahun 2016 yaitu penghargaan The Straits Times Asian of the Year. Lalu 2017 Gojek mendapatkan peringkat 17 dalam Fortune Top 50 Company That Changed the World. Dan pada tahun 2019 penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Dan Gojek mendapatkan peringkat 11 dalam Fortune Top 50 Companies That Change the World. Nilai-nilai nasionalisme Nadiem Makarim. Nadiem Makarim mendirikan Gojek pada tahun 2010, dan sekarang Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia dengan valuasi Gojek mencapai 10 miliar US dollar. Gojek merupakan salah satu bentuk nyata rasa nasionalisme Nadiem kepada Indonesia sesuai dengan didikan orang tuanya untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Nadiem Makarim berkata, "Saya dididik dari kecil untuk kembali dan berkontribusi ke tanah air. Walaupun seumur hidup keseringan dihabiskan di luar negeri, orang tua saya sangat nasionalis." Yang kedua, peduli terhadap nilai-nilai Pancasila. Menurut Nadiem Makarim, nilai-nilai Pancasila sangatlah penting sebagai panduan putra-putri bangsa dalam bertindak dan berbudi pekerti baik. Tidak cukup hanya hafalan atau pengetahuan semata. Nadiem Makarim berharap semoga tercipta para pelajar yang mampu mengimplementasikan Pancasila. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar, yang salah satunya pada awalnya adalah rencana penghapusan ujian nasional. Namun kemudian ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus ujian nasional, hanya menggantinya dengan sistem baru yang dinamai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Akan ditantang untuk lebih cermat, cepat, lincah, memanfaatkan peluang yang tentunya harus dibalut dengan semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa dan integritas tinggi. Jangan main-main dengan integritas. Ingat, fungsi pendidikan tidak hanya membangun intelektualitas, tetapi juga kekuatan karakter atau akhlak generasi penerus bangsa. Selanjutnya adalah transparan dan akuntabel. Di masa Nadiem, kebijakan BOS atau biaya operasional sekolah dikeluarkan pada 5 Februari 2020 yang bernama Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Ia mengharuskan kepala sekolah untuk memajang alokasi dana BOS supaya transparansi diketahui oleh sekolah dan sekitar sekolah. Menurut Nadiem Makarim, dana BOS harus transparansi diketahui oleh sekolah dan sekitar sekolah. Bagi sekolah yang pelaporannya tidak penuh 100%, pencairan selanjutnya tidak bisa dilakukan. Lalu nilai yang selanjutnya adalah kreatif dan inovatif. Sebagai pengusaha, Nadiem Makarim mampu berpikir kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan peluang melalui sektor teknologi dan transportasi sehingga terciptalah aplikasi Gojek. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim membuat terobosan baru melalui kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Untuk mendukung hal tersebut, kita mengeluarkan berbagai kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka untuk memberikan keleluasaan dan kepercayaan kepada satuan pendidikan, agar dapat lebih mudah bergerak mengikuti perubahan zaman, serta menghasilkan inovasi yang berdaya guna. Kita sebagai aparatur pemerintah diharapkan untuk cepat beradaptasi dan menjawab harapan publik. Maka, penting bagi rekan-rekan semua untuk mulai membangun kesiapan mental serta berperan aktif dalam menciptakan budaya inovasi untuk membangun peradaban Indonesia masa depan. Demikian video biografi kami mengenai tokoh milenial nasionalis yaitu Nadiem Makarim.